Baik, adik-adik semua, selamat datang kembali. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal yang juga disodorkan oleh salah satu dari teman-teman kalian. Ya, kali ini kita akan bahas tentang GLBB untuk kelas 10 SMA IPA. Ya, berikut kita amati dulu soalnya. Ya. Pada soal dinyatakan, suatu benda bergerak dengan percepatan A sebagai fungsi waktu T seperti grafik di bawah ini. Ya, diberikan grafik di situ. Yang ditanya adalah, jika kecepatan awal benda 5 meter per second, maka tentukan yang A, kecepatan benda pada detik ke-10, dan yang B, perpindahan benda selama 10 detik. Ya. Oke, jadi bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Ya, ini sudah saya gambarkan kembali grafiknya. Grafiknya adalah bicara tentang percepatan sebagai sumbu vertikal, kemudian waktu sebagai sumbu horizontal. Ya. Dan kemudian dikatakan di sini dari grafik kita bisa terjemahkan dari detik 0 sampai detik ke-5, benda ini mendapat percepatan konstan senilai 3 meter per detik kuadrat. Ya. Dan tepat pada detik ke-5, percepatannya berubah ya menjadi minus 2 meter per second kuadrat. Dan itu berlangsung selama 5 detik berikutnya hingga detik ke-10. Ya. Soal juga mengatakan bahwa kelajuan awal adalah 5 meter per second. Yang ditanya adalah berapakah kecepatan pada saat detik ke-10 serta berapa jarak yang ditempuh selama 10 detik bergerak. Oke, bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Ya, nah, ini sebetulnya konsep GLBB sederhana, ya. Jadi kita cukup amati dalam dua proses gerakan, karena di sini dia mengalami dua perubahan percepatan antara rentang waktu T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 5, dan T sama dengan 5 hingga T sama dengan 10. Ya. Nah, kita proses dulu pada waktu saya mau menjawab pertanyaan A, ya, kita proses dulu dari detik T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 5. Ya. Di sini kita katakan bahwa V0-nya adalah 5 meter per second. Ya. Sehingga kita bisa katakan bahwa kecepatan detik ke T, itu kan kita punya persamaan sama dengan apa? V0 ditambah dengan A dikali dengan T. Ya. Berarti kecepatan detik ke-5 itu sama dengan kecepatan detik ke-0 adalah 5. Saya tambahkan dengan, nah, antara detik 0 sampai detik ke-5, grafik bisa kita lihat percepatannya adalah 3. Ya. Berarti di sini 3 saya kalikan selama pengamatan 0 sampai 5, berarti selama 5 detik. Ya. Sehingga kita dapatkan kecepatan detik ke-5 adalah sebesar 5 ditambah dengan 15. Saya dapatkan hasil 20 meter per second. Nah, 20 meter per second ini adalah kecepatan di akhir detik ke-5. Ya. Sementara dalam perjalanan detik ke-5 sampai dengan detik ke-10, ternyata dia mengalami percepatan yang berubah. Sekarang percepatannya menjadi minus 2. Saya masih gunakan persamaan yang sama, bahwa Vt sama dengan V0 ditambah dengan A dikali dengan T. Ya. Nah, yang mau kita cari adalah kecepatan detik ke-10. Jadi kecepatan detik ke-10 sama dengan, nah, V0-nya, kita bukan V0 di sini ya, tapi V0-nya ini adalah awal pengamatan. Pengamatan kita start dari detik ke-5. Jadi V0-nya ini, V mula-mulanya adalah V detik ke-5. V detik ke-5 kita sudah dapatkan 20. Berarti di sini 20 saya tambahkan dengan, kali ini percepatannya berubah jadi minus 2. Nah, maka di sini adalah minus 2 saya kalikan dengan T-nya. Antara 5 sampai 10 terjadi dalam waktu 5 detik. Ya. Sehingga kita dapatkan kecepatan detik ke-10 adalah 20 dikurangi dengan 10. Jadi, hasilnya adalah 10 meter per second. Inilah kecepatan di akhir detik ke-10. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari jarak yang ditempuh selama 10 detik? Ya. Nah, mencari jarak yang ditempuh, kita bisa gunakan persamaan GLBB juga. Ya, bahwa di sini kita jawab untuk yang B ya. Ya. Untuk yang B kita punya persamaan bahwa S sama dengan V0 dikali dengan T ditambah dengan setengah dikali dengan A dikali dengan T pangkat 2. Ini yang mau kita gunakan. Ya. Nah, karena di sini juga ada dalam dua proses pengerjaan ya, yang mula-mula percepatannya 3 kemudian berubah menjadi 2, maka saya hitung dalam dua proses pengerjaan juga. Jadi kita mau cari berapa sih kecepatan dari T sama dengan 0
sampai dengan T sama dengan 5. Ya, T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 5. Berarti di sini saya gunakan V0-nya adalah 5, ya kan? Terus dari detik ke 0 sampai detik ke 5 terjadi dalam 5 detik. Oke, saya tambah dengan setengah. Nah, antara detik ke 0 sampai detik ke 5, detik ke 0 sampai detik ke 5, percepatannya adalah 3. Di sini 3 dikalikan 5 detik kuadrat. Ya, 5 detik ini itu adalah detik dari 0 sampai detik ke 5. Ya, sehingga saya dapatkan di sini 25, saya tambah dengan 5 kuadrat adalah 25, ya. 25 dikali 3 adalah 75. 75 setengahnya adalah 37,5. Kita dapatkan hasil berapa di sini? 50,62,5 meter. Oke. Jadi bisa kita simpulkan dalam perjalanan detik ke 0 sampai detik ke 5, jarak yang ditempuh adalah 62,5 meter. Ya. Nah, soal minta adalah berapa jarak tempuh selama 10 detik. Itu artinya ya kita cari sekarang dari detik ke-5 sampai detik ke-10. Saya lakukan pengerjaan yang sama. Jadi S detik ke-5 sampai dengan 10. Ya, saya sederhanakan seperti ini penulisannya. Nah, berarti sama dengan rumusnya yang sama, tetap V0 dikali T. Tapi kembali lagi ya, V0-nya karena pengamatannya dari detik ke-5 ke 10, berarti V0-nya adalah V0 detik ke-5. Ya, V0 detik ke-5 kita sudah dapat tadi. V detik ke-5 adalah 20. Maka di sini 20 dikali dengan T. Rentang waktu 5 sampai 10 terjadi dalam waktu 5 detik. Oke, kemudian saya tambah dengan setengah. A-nya sekarang adalah minus 2. Jadi di sini adalah minus 2. Saya kalikan dengan detik ke-5 sampai detik ke-10 adalah 5 kuadrat. Oke, saya dapatkan di sini adalah 100. Betul ya? Kemudian ini bisa kita coret ya, sehingga dikurangi dengan 25. Maka saya dapatkan 75 meter. Nah, kesimpulan berapa S totalnya? Nah, mencari S total ya tinggal kita totalkan saja. S detik 0 sampai 5, oke, ditambah dengan S detik 5 sampai 10, yaitu 62,5 kita tambah dengan 75. Ya, maka kita dapatkan 137,5 meter. Nah, ini dia. Oke, demikian bisa saya sampaikan adik-adik ya. Semoga bisa dipahami dan